Selamat malam, Ibu, Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam program Doa Malam. Mari kita, sebelum membaca Alkitab dan merefleksikan maknanya, berdoa dan mohon pencerahan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami bersekutu dalam doa malam ini. Bersabdalah melalui pembacaan Alkitab dan renungan di dalamnya. Kami memerlukannya dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari sebuah mazmur yang sangat terkenal. Kita sudah mengenal mazmur itu dengan sangat baik, yaitu Mazmur 98. Saya baca ayat pertama hingga 6, lalu ayat 9b. Mazmur 98. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kita setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Lalu ayat 9b, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Judul refleksi kita adalah sebuah pertanyaan. Anda punya nyanyian baru? Bagaimana kita mungkin menyanyikan nyanyian baru kalau kita tidak punya nyanyian baru? Nah, saudara-saudara sekalian, tentu kita pernah mendengar seseorang mengatakan, atau barangkali Anda sendiri mengomentari orang lain dengan perkataan, itu kan lagu lama. Komentar yang berkonotasi negatif ini kita arahkan kepada orang yang seolah-olah ada yang sekali lagi menyampaikan sesuatu yang sudah berulang kali disampaikan. Orang mungkin mulai bosan mendengarnya. Tapi tunggu dulu. Jangan terlalu cepat menghakimi orang lain. Bisa saja orang itu sedang mengalami sesuatu keadaan yang tidak adil dan sedang memperjuangkan sebuah keadilan. Sebelum keadilan dia dapatkan, tentu dia akan kembali menyampaikan apa yang dia perjuangkan. Kita ingat perumpamaan Yesus tentang perempuan yang mengharapkan keadilan dari seorang hakim yang tidak benar. Perempuan itu berulang-ulang datang kepada si hakim dan datang kembali untuk menyanyikan lagu yang sama, lagu mohon keadilan. Kini kita pun dapat berada di tempat yang sama dengan perempuan itu, khususnya pada saat kita sedang dibebani oleh dampak pandemi yang belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Doa-doa kita selalu berisi ratapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kapan pagebluk ini akan berakhir? Kami sudah habis-habisan, kami sudah sangat lelah, kami sudah tidak tahan lagi menanggung semua dampaknya. Rumah tangga kami sudah menjadi kapal pecah secara jasmani, secara jiwani, bahkan secara rohani. Kita mungkin mengulang-ulang terus ratapan itu dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Mengapa Tuhan seperti tidak mendengarkan ratapan kita? Apa yang salah? Padahal kata orang, Tuhan tidak tidur. Gusti mboten sare katanya. Nah, Pemazmur 98 mempunyai usul yang sangat baik. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dan seterusnya. Kalau fokus perhatian kita
terus-menerus hanya pada masalah-masalah yang sedang kita ratapi, maka mata kita akan gagal pandang terhadap berkat-berkat Tuhan yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Betapa sederhana dan rutinnya berkat-berkat yang kita terima. Beban-beban kehidupan yang terlalu kita risaukan dapat membungkam mulut kita dari memuji Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan di saat pagebluk seperti ini? Ada rahasianya. Sejenak kita perlu menanggalkan kacamata ratapan kita dan mengenakan kacamata syukur. Syukur karena kita dipanggil untuk mengasihi Dia dengan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan seutuhnya. Dan pada saat itu kita akan dapat melihat pemeliharaan oleh Tuhan atas hidup kita dan menghitung berkat-berkatnya satu persatu. Dengan nyanyian yang baru yang kita naikkan kepada Dia, dan dengan kacamata syukur, kita pun dapat menjadi berdaya untuk melakukan beragam kiat inovatif, menyiasati pagebluk yang menyesakkan ini, lalu melanjutkan kehidupan kita sehari-hari dengan kenormalan yang berbeda. Percayalah, Tuhan memang buatan sehari. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita tundukkan kepala. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, malam ini kami tidak akan meratapi keadaan kami. Kami ingin selalu mengingat bahwa di dalam rengkuhan kasih karunia dan karya penebusan-Mu, tidak ada hal yang dapat memisahkan kami dari-Mu. Kami ingin belajar menghitung berkat-berkat-Mu, betapapun sederhana dan rutinnya yang kami terima. Engkau telah memungkinkan kami bertahan dalam keadaan yang kami alami saat ini. Engkau telah memberi rezeki kami setiap hari secukupnya. Engkau telah memungkinkan kami memulihkan dan atau mempertahankan kesehatan kami sehingga kami tidak mengalami keadaan yang lebih buruk. Engkau memberkati kami dan keluarga kami. Kami yang tinggal bersama para sepuh kami yang tinggal bersama anak-anak kami yang tinggal bersama orang tua kami yang tinggal sendiri di tempat kos kami. Engkau melihat dimanapun kami berada. Engkau telah menunjukkan dan mengaruniakan keselamatan yang dari Allah dalam Kristus Yesus Putramu. Kasih setiamu tidak berkesudahan terhadap kami. Malam ini kami hendak beristirahat dengan keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengasihi-Mu ya Allah dengan hati kami, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami sepenuhnya. Kami serahkan diri kami ke dalam rengkuhan-Mu, dalam nama Putramu Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Selamat malam kepada Anda semua, selamat beristirahat, dan kiranya kita bisa bangun pagi dengan kesegaran dan semangat yang baru. Tuhan sertamu. Sekian.